Kalau menurut saya itu cerpen-cerpen yang luar biasa. Ya. Nah, saya dalam konteks ini hanya ingin melihat apakah dari cerpen-cerpen yang sebanyak 23 cerpen ini ada nggak tema yang diangkat dalam cerpen itu, tema era digitalisasi, gitu. Saya di tengah-tengah kesibukan saya sebagai jurnalis, gitu kan, saya melakukan kajian kecil dengan pendekatan struktural, khususnya masalah tema saja yang saya kaji. Ternyata, tapi sebelum saya melakukan, saya tidak dalam konteks bahwa cerpen di dalam Kompas ini tidak ada era digital, tema digital, kemudian cerpen itu menjadi jelek. Bukan begitu, karena kalau kita mau membongkar sebuah cerita pendek, itu kita harus utuh. Ada tema, ada alur, ada setting, ada penokohan, ada konflik, gitu kan. Nah, tapi saya ingin melihat di sini temanya saya. Ternyata di dalam cerpen ini hanya ada satu pengarang saja yang mengeksplorasi cerpen, temanya berkaitan dengan era digital. Ya, kalau kaitan dengan era digital kan pasti ada simbol-simbol tentang perkembangan era digital itu sendiri kan. Ada Facebook misalnya di dunia virtualnya, ada komputer, ada handphone, ada Twitter, ada BB misalnya. Ini sangat menarik ya, kawan-kawan, adik-adik, ini bisa membaca cerpen ini. Judulnya juga apa tuh? Ada yang baca belum? Kota tanpa kata dan air mata. Ya, kota tanpa kata dan air mata. Jadi ada seorang perempuan, dia sudah 15 tahun berpisah dengan kekasihnya, dan suatu saat dia ingin bertemu dengan mantan kekasihnya, maka dia pergilah ke sebuah kota itu. Mereka kemudian sampai di sebuah stasiun. Ternyata di stasiun itu ya sangat sepi, orang-orang nggak ada, yang ada hanya petugas kereta api dan seorang nenek. Ya, singkat cerita, dia kemudian melihat bahwa di sebuah wilayah itu semua orang bermain handphone, mainkan handphone. Ada yang lagi SMS, mungkin ada yang lagi BBM-an, ada yang mungkin lagi melihat gambar. Dia terkaget-kaget, kok kenapa lagi di sebuah wilayah ini orang sudah seperti itu semua, ya, sudah seperti itu. Akhirnya dia juga bertemu dengan si pacarnya itu, mantan pacarnya itu dia tidak berkata-kata, ya. Yang ada adalah si laki-laki itu kemudian memainkan handphone juga, kemudian dia pergi lagi dan bertemu dengan si nenek itu. Betul, nenek ke si nenek itu bahwa kota ini sudah tanpa kata lagi. Tapi dia juga nggak bisa bersedih karena bingung dia itu. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh saya itu, bahwa tema era digital itu dieksplorasi sedemikian rupa menjadi sebuah konflik dalam penceritaan, gitu. Menjadi sebuah konflik dalam penceritaan. Nah, kemudian juga kalau di era digital itu persoalannya sangat kompleks, ya. Kalau di sebuah kota semuanya serba artifisial dalam dunia digital ini. Misalnya kita ngobrol lewat Facebook, kayak yang kita bertemu secara fisik dengan orang yang kita ngobrol itu, padahal sesungguhnya itu artifisial. Artifisial itu maksudnya buatan, semu, gitu. Dan itu akan melahirkan semacam kompleksitas di dalam individu, di dalam seseorang itu. Misalnya dia akan menjadi manusia yang egois, manusia yang individual, seperti dicontohkan dalam cerpen itu tadi, yang judulnya Kota Tanpa Kata dan Air Mata, karya Noviana Kusumawardhani. Nah,
Itu hanya satu lagi cerpen dari 23 cerpen. Selebihnya adalah cerpen-cerpen yang masih bertema tentang apa namanya, yang berbau mistik. Ada seorang pelukis misalnya kan, kemudian dia tidak punya anak, ya tidak punya anak, tapi dia sudah membangun gazebo, dan dia rindu sama anak itu. Akhirnya ketika dia mendatangi gazebo, tiba-tiba ada seorang perempuan itu berdialog dengan si laki-laki itu, berdialog ngobrol gitu ya, itu berbau surrealis kalau di dalam itu, ngobrol. Dan akhirnya dia pergi ke kamar. Pas dia bangun, oh yang tadi ngajak ngobrol itu istrinya, seperti wajah istrinya. Itu di dalam dunia klinik, di dalam dunia tradisi itu biasa dalam sebuah cerita seperti itu. Orang masuk mungkin bentuknya jin, tapi teknik penceritaannya itu tidak mistik dalam pengertian membodohkan orang. Nah ini sekali lagi teman-teman bisa baca cerpen ini di sini. Kemudian juga akhirnya saya punya kesimpulan bahwa sebanyak 23 cerpen di dalam kumpulan cerpen Kompas ini, itu berarti ada 22 ya. Ada 22 cerpen yang tidak membahas, yang tidak mengangkat era digitalisasi dalam tema-tema ceritanya. Saya meminjam istilah ahli filsafat Karl Marx, ya. Karl Marx itu menciptakan istilah dalam filsafat itu alienasi. Jadi kalau alienasi itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu mengalami semacam keterasingan. Jadi era digital itu meskipun sekarang kita hidup tanpa bisa melepaskan diri dari dunia era digital itu, handphone, komputer misalnya kan, orang-orang modern kan begitu. Bayangkan kalau di kantor saya tanpa komputer, tanpa handphone, nggak bisa itu bikin berita. Ya wawancara bisa face to face, tapi ketika dibuat, ketika dikirim, dia kan menggunakan ini teknologi digital juga, komputerisasi. Tapi era digital yang sedemikian penting, gitu ya, yang sekarang ini kita sudah masuk di dalamnya, ternyata itu mengalami keterasingan oleh semacam 22 pengarangnya itu dari 22 pengarang ini. Tapi dengan tidak mengangkat tema era digital itu, tidak berarti karya-karya di dalam cerpen ini buruk. Tidak, tetap aja karya cerpen ini bagus. Hanya temanya saja yang tidak digarap. Gitu. Nah, ini menarik ya, menarik kenapa manusia modern ya hidup di era digital, gitu kan kita juga, tapi kok nggak ngegarap cerpen yang bertema digital. Kalau kata sastrawan Budi Dharma, setiap pengarang itu punya obsesi masing-masing. Kalau saya setiap menulis cerpen itu pasti obsesi saya politik, pasti saya akan menulis cerpen itu pasti berbau politik. Misalnya saya menulis lingkungan, tapi ujung-ujungnya pasti narasi besarnya politik. Saya bicara korupsi, pasti narasi besarnya korupsi. Saya pernah menulis cerpen Mabuk judulnya, itu tentang pilkada, bagaimana seorang calon kepala daerah itu membawa uang di mobil dan melemparkan uang itu kemudian diambil oleh rakyat seperti anjing mengambil tulang, kira-kira seperti begitu. Nah ini, kalau mau membongkar itu lebih jauh, itu harus pakai pendekatan sosiologis. Ya, jadi misalnya di sini ada pengarang namanya Gus T.F. Sakai. Gus T.F. Sakai itu dari Sumatera Barat. Kalau dia menulis cerpen itu umumnya akarnya tradisi. Jadi dia punya tradisi apa kan di Sumatera Barat, pasti tradisi itu dieksplorasi dia kemudian menjadi cerpen. Seperti di dalam ini Bulan Biru judulnya. Jadi itu tergantung, kalau itu mau memuat itu harus ada pendekatan sosiologis lagi. Kalau pendekatan struktural itu khusus pendekatan yang ya ada tema, ada alur, ada bahasa gitu.
Saya kira untuk inilah untuk pengantar mungkin terlalu panjang, nanti kita tanya jawab aja. Silakan.